Ya, silakan. Nilainya makin besar. Ya. Gimana nih polanya? Yuk dibahas bareng-bareng. Tiga ke 5 tambah 2 Tambah 5. 3. 5 ke 9 Tambah 4, tambah 4. tambah 4 ya. 9 ke 17 8. 8 ya. Yang ini 16. 16 oke. Sip betul. 33 ke 65 32. iya. Berarti 64. ya 64. oke. Berarti yang X-nya berarti berapa? 65 ditambah 64 jadi berapa? 49. Yoi, sip. Ada yang kurang jelas? Cukup. Cukup jelas. Lanjut ke soal berikutnya. Ada barisan 4, 5, lalu X, 9, 13, 8, 48, Y, 47. Ini yang kelihatan 8 ke 48 nih, dikali 6 ya. Kalau 13 ke 5, itu dikurang ya. Kurang 5. 9 ke 13. Tambah 4. Nah, ayo. Kira-kira gimana nih polanya? 1 sama 2. Ya, ini 1. Tambah 1. Tambah 1 kurang 1. Tambah kurang kali. Tambah kurang. Lah. Kurang kali. Angkanya? Kayaknya berurutan ya. 2, 3. 2 sama 3. Berarti X-nya? X-nya apa X-nya? 5. 3. Kurang 2. Iya, betul. Dikurang 2. Jadi 3. Sebenarnya kalau sampai sini aja udah ketahuan nih pilihan gandanya ya. Ya. Tapi buat ngebuktiin yang Y. Y kan tadi tambah kali kurang. Tambah kurang kali tambah kurang kali. Ini berarti kan tambah. Tambah berapa tambah ya? 7. Yoi. Berarti Y-nya 48 tambah 7 ya. Jadi 55 ya. C. Ada yang kurang jelas? Cukup. Oke, cukup jelas. Kita ke nomor berikutnya. Nilai 3 ini hasil dari operasi 3 bilangan yang lain. 9, 11, 24. Nanti polanya dipakai buat yang ke tanda tanya. Sembilan ditambahin 24. Berapa 9 tambah 24?
33. 33 ya. 11 kali 3. Yoi, betul. Sip. 9 ditambah 24, terus hasilnya dibagi 11. 33 dibagi 11. Dapat 3 deh ya. Yang bawah ditambah, terus dibagi sama yang atas. Berarti kan pola yang sama. Yang bawah ditambah, terus dibagi sama yang atas. Jadi berapa nih? Iya, 5. 35 35 ya. bagi 7. 35 bagi 7. 5. Hasilnya 5 ya. Oke, sip. B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 72 di tengah ini hasil dari operasi 4 angka yang lain ya. 72. Nanti tanda tanya dari mana ya. 72 itu bisa 9 dikali 8. Kalau pakai 6, 6 dikali 12. Kalau pakai 4, 4 dikali 18. Kalau pakai 3, 3 kali 24. Nah, kalau kita pakai 9 misalnya, 3 angka yang lain tuh bisa dapat 8 nggak? Gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ini bukan. Kalau 6 kali 12, berarti kalau kita pakai 6, angka 4, angka 3, 9-nya bisa dapat jadi 12 nggak? Atau kita pakai 4. Kalau pakai 4, angka yang lain bisa jadi 18 nggak? Gitu. Kalau pakai 4. 6 tambah 9 tambah 3. 15 tambah 3, 18. Betul ya? 4 kali 18. 4 dikali, yang lain ditambahin ya. 6 tambah 9 tambah 3. Jadi 4 dikali 18, itu 72. Nah, dengan pola yang sama, berarti tadi kan ini ditambahin ya, terus dikali sama yang bawah. Berarti 5 dikali 8 tambah 2 tambah 11. Nah, berapa nih? 5 kali 21, 105. Yoi, mantap. S21 ya. Jadi 105. Iya. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup lanjut ke nomor berikutnya. Ini penjumlahan dua pecahan. Ingat rumus A dikurang B, kalau kita kali dengan A plus B, itu jadi A kuadrat min B kuadrat. Ya. Ini untuk menyamakan penyebutnya. Ya. Samain penyebut kan dikali. Dikali jadi bentuknya A min B kali A plus B. Ya. Hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nanti kali silang. Ya. Yang pembilangnya. Jadi yang bawahnya 2 kuadrat itu 4. Dikurang akar 5 dikuadratin jadi 5. Tinggal kali silang. Ini kali ini kali ini. Berarti kan 2 plus akar 5 dikali 2 plus akar 5 ya. 2 plus akar 5 dikali 2 plus akar 5 itu 2 plus akar 5 kuadrat. Ditambah yang ini 2 min akar 5 kali yang ini. 2 min akar 5 kuadrat. Ternyata penjumlahan yang mirip ya, cuma beda di tanda aja. Ingat kalau A ditambah B kuadrat, itu kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau min A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Kalau kita jumlahkan, ini A kuadratnya ada 2, B kuadratnya ada 2 ya. Yang ini yang tengah saling menghilangkan ya, 1 plus 1 min. Jadi hasilnya 2 kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi gimana nih yang atas? Dua
A kuadrat, 2 kuadrat itu 4 ya. Terus akar 5 dikuadratin 5 ya. Oke. Kalau yang bawah? Min 1. Jadi hasilnya berapa nih? Min 18. Yoi. Sip. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ke nomor berikutnya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran ketiga. Nah, ingat kalau sumbu koordinat, ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Nah, di soal dibilang tidak berada di kuadran ketiga. Kalau tidak berada di kuadran ketiga, berarti adanya di kuadran 1, 2, sama 4 ya. Nah, kira-kira begini. Karena ini pertidaksamaan, karena ada yang diarsir tuh ya. Diarsirnya bisa di atas, bisa di bawah. Ya. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau diarsir di bawah, ntar kena juga kuadran ketiganya. Karena sini tidak berada di kuadran ketiga, berarti diarsirnya di atas ya. Diarsir di atas. Nah, ingat kalau persamaan garis yang itu ya, misalnya A, ini B. Kan persamaan garisnya kan yang di sumbu Y ini jadi koefisien X ya. Tambah BY sama dengan A kali B. Ini persamaan garis yang ini ya. Oke, kemungkinan pilihan jawabannya. Ini belajar apaan, Kak? Kenapa? Ini belajar apa, Kak? Skolastik. Oke, Kak. Oke. Kemungkinan pilihannya ABCD ya. Nah, ini kan positif kali positif, ini positif, ini positif. Positif pindah ke kiri jadi negatif. Jadi kemungkinan ini kalau nggak A dan B jawabannya ya. Nah, sekarang A apa B nih? Boleh uji titik 0,0 atau lihat koefisien Y-nya ya. Lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya kan ini positif nih ya. Kalau koefisien Y positif, yang diarsir di atas itu lebih besar. Itu simpelnya gitu ya. Kalau Y-nya positif, kalau yang diarsir di bawah lebih kecil. Nah, nanti kebalikannya. Kalau koefisien Y-nya negatif, diarsir di atas itu lebih kecil. Kalau yang di bawah lebih besar. Jadi kesimpulannya mana nih? Lebih besar apa lebih kecil? Kan ini ya. Karena Y-nya positif, yang diarsirnya di atas, berarti kita pakai yang lebih besar. Jadi yang B jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ayo, bareng-bareng. Bu Witri ingin mengganti lantai ruang tamunya yang berukuran 6 meter dikali 4 meter. Dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 cm dikali 20 cm. Jumlah ubin yang dibutuhkan. Jumlah ubin itu luas ruangan dibagi luas satu ubin. Ya, satu ubin. Satuannya disamain. Ayo, dicoba. Rahel, Nabila, Kenny, Gibran. Ayo bareng-bareng. 60 kayaknya. 60? Ini nggak, jawabannya nggak ada. Samain penyebutnya. 6 meter dijadiin senti itu 600 gitu ya. Tapi udah bener, cuma kamu satuannya kali ada yang kurang pas tuh. 4 meter. Iya 600 deh. Yoi. Kayaknya. Yoi. 20 cm kali 20 cm, 20 kali 20. Nah, 20 kali 20 berapa? 400. 400, tinggal coret deh. Ya. Jadi jawabannya 600. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 30,1% dari 301 adalah, dari itu artinya sama juga kali ya. 30,1%, persen boleh per 100.
dikali 301. Ini kan dari pilihan ganda cuman yang beda cuman ini doang nih ya. Koma 1 itu per 10. Jadi bisa diturunin. 10 ini turun ke bawah jadi 1000. Makanya 3 angka di belakang koma. Jadi sebenarnya 301 kali 301 ya. 301 kali 301 bisa juga 300 tambah 1 kuadrat. Ini A plus B kuadrat. A kuadrat 90.000 dah. B kuadrat 1. Tinggal tengahnya aja, tinggal tengah cari. 2 dikali A kali B. 2 dikali 300 kali 1. Berarti 600. Ya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, lanjut. Ini masih pada bangun apa pada tiduran? Masih. Masih ya. Oke, lanjut. Jika M adalah ini ya, M dari ini kali tadi ya. N-nya ini. Ditanya M bagi N. Nah, kalau dibagi pecahan boleh juga ntar dibalik, dikali tapi dibalik ya. M per N. M-nya kamu tulis ya, 12 per 13 dikali 13 per 14 dibagi N. Kalau mau dibikin jadi kali, ini dibalik ya. 13 per 12. Ya, jawabannya apa? Tinggal disederhanain. Ada yang bisa coret-coret? 13 per 4. Per 14. Kamu di diskon nih ngomongnya dari tadi. 13 per... Ini bukan 4, ini saya yang salah nulis ya. Nah, gitu ya. Sorry. Iya, itu maksud saya. Saya yang salah nulis. Ya, 13 per 14. Sip. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Diketahui suatu bilangan pecahan. Pecahan, misalnya anggap aja contohnya A per B deh. Ya. Jika pembilang itu yang atas ya, ditambah 4, kalau pembilang ditambah 4, maka nilai pecahannya menjadi 1. Berarti yang bawahnya tetap penyebutnya. Menjadi 1, nilainya 1. Nah, kalimat kedua, jika penyebutnya ditambah 2, penyebutnya ditambah 2, yang bawah ya. Pecahannya menjadi sepertiga, berarti pembilangnya tetap ini jadi sepertiga. Nah, yuk, bikin 2 persamaan. Nanti di substitusi atau eliminasi. Ayo dicoba. A min B sama dengan 4, ya nggak sih? Yuk, betul. Yang bawahnya 3A. 3A sama dengan, kali silang. B plus 2. Ya, betul. Sip. B plus 2. Yang tadi nih, B sama dengan A plus 4 ya. B-nya turun ke bawah. B-nya kan A plus 4. Nah, ini diganti nih sama A plus 4. Yuk. Dua A sama dengan 6, A-nya 3. 2A. 2A sama dengan 6. Ya, tadi 3A sama dengan A plus 4 plus 2. Jadi plus 6 ya. 2A 6. A-nya 3. Kalau A-nya 3, B-nya berapa? Masukin ke yang atas. 7. Sip. Jadi jawabannya yang mana? 3 per 7. Yoi. Ada yang kurang jelas? Ya ada. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Suatu lantai persegi ya, memiliki diagonal 30. Diagonalnya 30. Persegi berarti sisinya sama ya. Nah, luas lantai tersebut berapa? Tanya luas persegi. Gimana cara ngitung ini? Persegi itu juga merupakan belah ketupat ya. Persegi itu belah ketupat. Tapi belah ketupat belum tentu persegi ya.
Nah, luas si belah ketupat, masih ingat luas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti ini luas persegi juga bisa, karena yang diketahui cuma diagonal. Ya, tinggal dimasukin. Wih, wih. Wih, 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 wih. Ayo. Betul tadi 450 ya. 30 dikali 30 dibagi 2 ya. 900 bagi 2 jadi 450. Sip. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Pak RT akan menanam pohon di samping kanan dan kiri jalan ya, kanan kiri jalan. Jalannya sepanjang 300 meter ya. Ini 300 meter. Lalu pohon yang ditanam setiap 20 meter. Ini 20 meter. Kanan sama kiri ya. Ini 20 meter. Nah, berapa banyak pohon yang harus ditanam? Ayo, ayo. Ini rangkaian terbuka ya. Kalau rangkaian tertutup misalnya kayak gini. Kelilinginya 20 meter, misalnya kelilingnya 20 meter. Tanaman tiap 2 meter. Ya. Kalau rangkaian tertutup tinggal dibagi. 20 dibagi 2. 10. Tapi kalau ini rangkaian tertutup, kalau rangkaian terbuka harus ditambah 1 ya. 300 dibagi 20 tambah 1. Tapi dikali 2 karena ada kiri kanan jalan. Ayo, ada yang udah ngitung? 32. Yes, 32, betul. Ya, jumlah pohon 2 itu kanan kiri kanan ya. 300 dibagi 20 ditambah 1. Ini nolnya coret ya. 30 bagi 2 15. 15 tambah 1 itu 16. Jadi 2 dikali 16 ya. 32 pohon. Yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ada gambar ini. Berapa banyak lintasan yang mungkin dari P ke Q? Contoh misalnya kan. Dari ini kan P, ini Q ya. Kita ke kanan dulu, kanan terus ke kanan lagi, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai Q ya. Jadi bisa kanan, kanan, bawah, bawah, bawah. Atau boleh ke bawah dulu misalnya 3 kali. Bawahnya 3 kali. Bawah, bawah, bawah. Terus ke kanan 2 kali. Atau selang-seling. Kanan, bawah, bawah. Gitu ya. Kanan, bawah, bawah. Dan seterusnya. Itu ada berapa cara. Ini menyusun huruf sebenarnya. Hurufnya kan ada 5 nih ya. Ada dari 5. Ini ada 2 pasang yang sama. K-nya ada 2. Ini kan sama K-nya 2. B-nya ada 3 huruf. Pernah belajar faktorial, udah belajar ya? 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1. Satunya boleh nggak tulis karena dikali 1 sama aja. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2. Dan seterusnya. Nah, ini variasi penyusunan huruf ya. Totalnya ada 5 huruf. Berarti 5 faktorial. Ada huruf K2 yang sama nih. Dibagi 2 faktorial. Ada huruf B-nya 3. 3 faktorial. 5 faktorial sama 3 faktorial. Itu kan 5 faktorial itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Ya. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 dikali 2. Jadi bisa dicoret. Ya. 5 kali 4, 20 dibagi 2. 10 cara. D. Ada yang kurang jelas? Kalau faktorial tuh berarti kayak misalnya 7 faktorial berarti
7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 gitu. Iya, betul. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini gitu ya. Kayak misalnya kita ngitung ada 5 orang. 5 orang ada 5 kursi berjejer. Ya. Berapa cara mereka duduk? Nah, ini kalau ngitung manual kan capek ya. Tapi dengan faktorial ini 5 faktorial gitu. Ada lagi yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X tambah 1/X itu 4, maka nilai X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 itu berapa? Ini yang di soal ini boleh kita 4 kuadratkan. pangkat 4 nggak sih? Kenapa? 4 pangkat 4 atau salah ya? Enggak. Ini dulu nih. Ini kan anggap aja A plus B ya. Ini A plus B. Terus ruas kirinya, ruas kanan kita sama-sama kuadratin ya. Ingat kalau A plus B kuadrat itu jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Jadi kalau ini ruas kiri ruas kanan kita kuadratkan, berarti ini kan X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 1/X ya. Terus yang belakangnya B kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Nah, 4 kita kuadratin juga jadi 16 ya. 16 itu kan 4 kuadrat ya. 2 dikali X kali 1/X, ini kan bisa dicoret nih. Ya. Jadi, kalau yang kita taruh depan ya, X kuadrat ditambah 1/X kuadrat, itu sama dengan 2-nya pindah ke kanan ya. Jadi 16 tadi kan 4 kuadrat dikurang 2. Ini jadi 16 kurang 2 jadi 14 ya. Jadi kalau awalnya X tambah 1/X, kita ubah jadi X kuadrat ke 1/X kuadrat, adalah ini dikuadratkan dikurang 2. Dengan cara yang sama, ini bisa kita hitung juga nih, ya. Dari sini. X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4. Caranya sama tadi. Yang ini kita kuadratkan, ya. Terus dikurang 2 deh. Gitu. Apa hasilnya nih? .194 kayaknya. Tahu. Yuk, betul. Ada yang kurang jelas? Mantap. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan ini ya. Ditanya 2P min 3Q plus 4R. Berarti kita perlu nyari nilai P, cari nilai Q, cari R dulu ya. Gimana ya? Ada yang punya ide? Ini yang sebelah kanan. Ini kalau kita dilepas kurungnya kan 2 dikali R, 2 dikali min Q itu min 2Q ya. Terus min 2 kali P ya. Min 3 bisa kita pecahin jadi min 1, min 1, min 1. Nah, maksudnya apa ya dipecahin? Yang sebelah kanan kita pindahin kiri semua. Tapi kita kelompokin. Yang P-nya dulu. P kuadrat. Ini kan tadi ada min 2P nih ya. Kita pindahin ke sebelah kiri jadi plus 2P ya. Nah, salah satu min 1-nya kita pindahin ke sebelah kiri juga jadi plus 1. Kita kelompokin. Ntar caranya sama untuk Q dan R ya. Ini kuadrat sempurna nih. P kuadrat tambah 2P tambah 1. Jadi P tambah 1 kuadrat. Nah, gitu ya maksudnya. Yang Q juga sama ya. Q kuadrat min 2Q pindah ke kiri jadi plus 2Q. Salah satu min 1 jadi tambah 1. R juga sama. R kuadrat. Cuma ini kan R-nya 2R. Pindah kiri jadi min 2R. Tambah 1. Oke, jadikan kuadrat sempurna semua. Ini plus jadi sama ya. Q plus 1 kuadrat. Yang ini min nih. Jadi R min 1 kuadrat. Jumlah 3 kuadrat hasilnya 0. Ya. Bilangan kuadrat nilainya nggak lebih tidak besar atau sama dengan 0. Paling kecil 0 ya. Biar jadi 0,
masing-masing pasti 0 nih ya. Karena kalau ada salah satu yang lebih positif, nggak bakal dapat 0 ya. Nah, jika P tambah 1, 0, berarti P-nya berapa? Min 1, ya. Q-nya min 1 juga ya. R-nya positif 1. Tinggal dimasukin ke yang ditanyain. Jadi apa jawabannya? Dua dikali min 1, 2P. 2 dikali min 1, min 2. 5. Min 3 dikali min 1, plus 3 ya. 1 dikali 4. Ya, betul, 5. Sip. Yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Luas segitiga yang dibatasi oleh garis 3x min 2y tambah 18 dan garis 3x tambah y 9 plus sama dengan 9 dan sumbu x ya. Ini sumbu x, ini garisnya beda tandanya berarti gradien positif naik garisnya ya. Ini tandanya sama, garisnya turun. Nah, ini luas segitiga ini berapa nih ya? Ini sumbu x. Yuk, ada yang punya ide ngitungnya? Tinggi segitiga, kan ingat luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas ini dari sini ke sini ya. Titik potong garis yang pertama dengan sumbu x, anggaplah x1. Nah, ini titik potong, ini alas ya. Titik potong garis yang kedua dengan sumbu x, x2. Ya, ini kita perlu tingginya. Tingginya titik potong kedua garis ya, garis 1 sama garis 2. Cari titik potong kita perlu y-nya aja kan, x-nya kita eliminasi. Ini pindahin ke sana aja ya. Konstantanya pindahin ke kanan. Jadi 3x dikurang 2y itu min 18. Kita ilangin x-nya, kita eliminasi, dikurang ya. X-nya habis. 1 dikurang min 2, berarti 1 tambah 2, 3y. 9 tambah 18, 27. Berarti y-nya 9. Nah, ini tingginya 9 ya. Tinggi segitiga ketahuan 9. Sekarang cari alasnya. Alasnya titik potong garis dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya 0 ya. Ininya 0 nih. Berarti gimana? Yang ini 3x 18-nya pindah ke kanan jadi min 18. Sama-sama dibagi 3, x1-nya berarti min 6 ya. Nah, garis yang kedua, y-nya kita tutup. Berarti 3x sama dengan 9. X2-nya 9 bagi 3, min 3. 3 ya. Nah, jarak dari min 6 ke 3, ini kan ini min 6. Ini 3. Jaraknya 3 ditambah. Jaraknya 9 ya? Ya, alasnya 9. Oke, berarti luas segitiganya berapa? 81 bagi 2. Yoi, sip. 81/2, mantap. B, ada yang kurang jelas? Oke, ke nomor berikutnya. Nah, ada pecahan sebelah kiri, sebelah kanan. Biasa. Ini bilangan pokoknya, lihat. 16, 32, sama 8. Sama-sama bilangan pokoknya 2 ya. Ingat, pangkat 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N. Berarti M sama dengan N ya. Kita bisa fokus ke pangkatnya aja. Kalau pecahan A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M dikurang N. Nah, 16 itu 2 pangkat 4 ya. Dikurang 32 itu 2 pangkat 5. Nanti 5-nya bisa coret sama akar 5. Jadi 2 pangkat X per 2. Ya, 2 pangkat X per 2. Nah, lihat dari
pecahan, kalau pecahan pangkat, berarti pangkat dikurang ya. Dikurang X per 2. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3. Ingat kalau pangkat dipangkatin, jadi perkalian ya. A pangkat M kali N. Ini berarti 3 dikali X min 1. Bisa enaknya pecahannya dihilangin ya. Kita kali 2 aja. Biar nggak ada pecahan ya. 2 kali 4 itu 8. Ini jadi min X. 2 kali 3, 6 ya. 6 dikali X, 6X. 6 dikali min 1, min 6. Tinggal dikumpulin X-nya ke kanan, biar positif ya. Min X pindah kanan jadi plus 1. Plus 1 plus 6 jadi 7X. Min 6 pindah ke kiri jadi plus 6. 8 tambah 6, 14. Sama-sama kita bagi 7. Jadi X-nya 2. Ada yang kurang jelas? Halo, halo. Jelas. Jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di suatu kelas ada siswanya jumlahnya 35 orang. 12 orang senang matematika dan fisika. 2 orang tidak senang matematika maupun fisika. Ini kalau dalam diagram Venn, ini matematika, fisika. Yang 12 senang dua-duanya, yang nggak senang dua-duanya ada 2. Ya. Jika jumlah siswa yang senang matematika 2 kali, yang matematika 2 kali dari fisika, ya, 2 kali dari senang fisika, maka jumlah siswa yang hanya senang fisika, itu yang ini aja ya. Yuk, gimana cara ngerjain ini? Bisa pakai persamaan ya. S jumlah seluruhnya yang senang matematika ditambah yang senang fisika dikurangi yang senang matematika dan fisika ditambah yang nggak senang matematika dan fisika. Ini 35. Yang senang matematika tadi ada 2 kali fisika. Ditambah yang senang fisika. Yang senang kedua-duanya ada 12. Yang nggak senang dua-duanya ada 2 ya. Min 12 tambah 2 jadi min 10. Pindah ke kiri jadi tambah 10, 45. 2F tambah F, 3F. Berarti si fisikanya kita bagi 3 semuanya ya, 15. Yang fisika 15, yang ditanya yang hanya senang fisika. Hanya senang fisika berarti 15 dikurang 12. 3. D. Ada yang tanya? Nggak ada, lanjut. 221 AB dibagi 119 dikurang 1 sama dengan setengah. Berapakah nilai 884 kali AB? Oke, langkah pertama ini pindahin ke kanan aja ya. Min 1 pindah kanan jadi plus 1. 1 tambah setengah jadi 3 per 2. 109-nya kita naikin juga ke atas ya. Jadi dikali 119. Nah, tersisa di sebelah kiri 221 AB. Yang ditanya 884 biar jadi 221. Ini dikali berapa? Kali 4 ya. Ya, berarti ruas kiri ruas kanan ini kita kali 4. 4 dibagi 2 itu 2 kali 3 jadi 6 ya. Ini 6 kali 119. Ini udah jadi 884 AB ya. Kalau lihat ujungnya aja 6 kali 9 itu 4 ya. D. Ada yang kurang jelas? 4. Ya, mantap. 014 ya. Oke, berikutnya. Ada 3 persamaan dalam PQS. PQRS sebenarnya ada 4 variabel, tapi persamaannya cuma 3 nih. Gimana nih ngitung ini? Oke, kita coba susun pakai tabel deh ya. PQRS. Persamaan pertama, koefisien P-nya 1, koefisien Q-nya 3, S-nya 2. Ini hasilnya 180.
Persamaan kedua. Ini kelipatan 2 semua nih, kita bagi 2 aja ya. P-nya 6 dibagi 2 jadi 3. Q-nya 2 dibagi 2 jadi 1. 284 kita bagi 2 jadi 142 ya. Persamaan ketiga. 6, 3, 2, 4, 9 kelipatan 3. Kita bagi 3. R-nya 6 dibagi 3 jadi 2. S-nya 3 bagi 3 jadi 1. 24 dibagi 3 itu 8. 9 dibagi 3, 3. Yang ditanya, P-nya 1, Q-nya 1, R-nya 1, S-nya 1. Ini berapa nih? How come? Oke. Kalau persamaan 1 kita tambahin sama persamaan kedua. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. Nah, tinggalin doang ya, 2. 2 kecil ya. 2 dulu, tulis 2. Biar jadi 1-1 bisa aja semuanya 4, 4, 4 ya. Ntar tinggal kita bagi 4. Nah, gimana caranya nih yang R supaya jadi 4? Persamaan ketiga kita kali 2 ya. 2 dikali persamaan ketiga. 2 kali 2, 4. Tambah di atas tadi kan nggak ada ya. 2 kali 1, 2. Tadi tambah 2 lagi, jadi ini 4. Nah, udah 4, 4, 4 deh ya. Ntar tinggal kita bagi 4 nih. Ya. Berarti yang konstan tadi persamaan ketiga harus kita kali 2 tadi ya. Ini dikali 2. 83 dikali 2, 166. Ini kita jumlahin semuanya nih. 2 tambah 6, 8. 10 tambah 8, 18. 1 tambah 3 jadi 4. Tinggal kita bagi 4 ya. Dibagi 4 jadi 1, 2, 2. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 2 pangkat 12 dikurang 1 habis dibagi berapa? Atau 2 pangkat 12 min 1 ini kelipatan berapa gitu ya. 2 pangkat 12 dikurang 1. 12 itu 6 kali 2. Berarti bisa kita pecahin jadi 2 pangkat 6 dipangkatin 2. 2 pangkat 6 itu 64. 64 kuadrat dikurang 1. Kalau lihat satuannya aja, 4 dikuadratin kan jadi 16. Belakangnya 6 ya. 6 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Satuannya 5. Ya. E. Yang pasti kelipatan 35 itu pasti satuannya 5 ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Ada berapa banyak bilangan 6 digit, digit 6 yang berbeda yang dapat dibentuk dari angka ini? Ya. Mirip tadi yang waktu KKBB ya. Menyusun 6 angka. Jadi totalnya ada 6 faktorial. 3-nya ada 2 yang sama nih. Dibagi 2 faktorial. 4-nya ada 3 yang sama. Dibagi 3 faktorial. 6 dibagi 3 yang sama sampai 3 sama, berarti berikutnya yang beda adalah 4 kali 5 kali 6. Dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 6, 60. E. Yang kurang jelas? Oke, lanjut. 2 pangkat 500 tambah 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 499 dikurang 2 pangkat 498. Kalau atas dan bawahnya sama-sama dibagi 2 pangkat 498, 2 pangkat 498 ya, dibagi 1. Jadi cuma merubah bentuk ya. 2 pangkat 500 dibagi 2 pangkat 498, pangkatnya kita kurangin. 500 kurang 498, 2 pangkat 2. Ini sama, berarti 1 ya. 499 dikurang 498, 2 pangkat 1. Ini sama, kurang 1. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 1, 5. Ini 2 kurang 1, 1. Jadi jawabannya 5. E.
Oke, nomor berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ada 2 persamaan dan 2 sumbu ya. 3x plus y kecil 6. Ini garis yang pertama ya. Ingat, ini garis yang kedua. Lihat y-nya positif. Untuk y positif, kalau lebih kecil itu berarti di bawah. Karena di bawah yang di atas tidak memenuhi. Garis ini yang di atas atau kanan tidak memenuhi. Garis yang kedua. Garis yang kedua y-nya positif. Lalu lebih besar ya. Lebih besar berarti di atas. Karena di atas yang memenuhi, yang di bawah tidak memenuhi. Coret ya. Jadi tersisa C. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui 9 bilangan genap positif yang berurutan, yang habis dibagi 3. Kalau genap itu kelipatan 2. Ini kelipatan 3. Bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan juga kelipatan 3, berarti dia kelipatan KPK 23 itu 6 ya, kelipatan 6. 9 bilangan, mediannya 30. Median itu suku tengah ya. Ini median. Median itu sama juga Q2 ya, median. 30. Karena kelipatan 6, berarti ke kirinya dikurangi 6. 24 kurang 6, 18 kurang 2, 12, ini 6. Ke kanan tambah 6, 36, 42, 48, 54. Yang ditanya selisih rata-rata dan kuartil pertama. Kuartil pertama berarti yang ini ya. Ini kuartil ketiga. Di 3, kuartil 1. Kuartil satunya 12 tambah 18 dibagi 2. Ini 15. Ini karena barisan aritmetika, median berarti rata-rata ya. Maka yang ditanya rata-rata, rata-ratanya adalah 30 dikurang kuartil pertama 15. Jadi 15. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini. Ya, ini jadi patokannya. Pangkat, penyebut dari pangkatnya ya. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 27 3 pangkat 3. Nanti 3-nya bisa dicoret. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 ya. 625 itu 5 pangkat 4. 4-nya bisa dicoret. Ini jadi dikurang 5. Yang ini 10.000 per 10.000. 10.000 kan 10 pangkat 5. Karena 1 per jadi 10 pangkat min 5. Dipangkatin min 1/5. 5-nya coret, minnya coret ya. Jadi ditambah 10. 9 kurang 5, 4 tambah 10 jadi 14. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika KLM adalah titik-titik pada sebuah garis lurus, berapakah panjang ruas LM? Ya, KLM itu ada di garis, satu garis. Yang pertama KL-nya 12. Apakah LM-nya bisa dihitung? Karena M-nya belum tahu, ini nggak cukup ya untuk menghitung LM. Nggak cukup. Yang kedua garis KM-nya itu 16. Apakah LM bisa dihitung? Kalau yang kedua posisi L-nya kita nggak tahu ya. Jadi 2 juga nggak cukup. Nah, gimana kalau digabung? 1 dan 2. Apakah cukup untuk menghitung LM, jarak L ke M? Nah, tadi L-nya kita belum tahu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitu juga yang kedua, M-nya kita nggak tahu ada di posisi kanan atau sebelah kiri ya. Jadi digabung pun nggak cukup untuk menghitung jarak LM. Ya. Karena 1, 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, berarti pilihannya E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika M kurang N3, M dan N-nya positif,
berapakah nilai M? Yang pertama, M kuadrat min N kuadrat itu bisa diuraikan jadi M plus N dikali M min N. Dibagi, ini tadi 21, dibagi M, diketahui M kurang N itu 3 ya. Ini bisa dicoret, 21 bagi 3 itu 7. Berarti M tambah N-nya 7. Diketahui di soal M kurang N-nya 3. Kalau kita jumlahkan 2M sama dengan 10. Berarti M bisa dicari ya. Jadi 1 cukup. Kalau 2 gimana? Nah, kalau ini kita kuadratkan, ya, yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan jadi M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN, 3 dikuadratin jadi 9. M tambah N kuadrat diketahui 29 ya. 29 dikurang berapa jadi 9? Dikurang 20 ya. 2 dikali berapa jadi 20? Berarti MN-nya sama dengan 10. Kalau MN-nya 10, di soal ada M kurang N 3. Berarti N-nya adalah M dikurang 3. Nah, substitusi ke sini ya. Nanti dapat M-nya. Berarti 2 cukup juga. Ya, 1 cukup, 2 cukup. D ya. 1 atau 2 cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X bilangan bulat positif, apakah X habis dibagi 18? Jadi apakah X itu kelipatan dari 18 ya? Yang pertama, X-nya habis dibagi 3 atau X-nya kelipatan 3. Apakah bilangan kelipatan 3 pasti kelipatan 18? Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Untuk 18, dia habis dibagi 18. Tapi ada bilangan yang lain tidak habis. Karena jawabannya bisa iya, bisa enggak, berarti 1 itu enggak cukup. Ya. Kelipatan 6, apakah kelipatan 16? Mirip juga sama yang pernyataan pertama. Ya. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Ada yang habis dibagi 18, tapi sebagian juga tidak habis. Berarti 2 juga enggak cukup. Gimana kalau digabung? Bilangan yang menjadi kelipatan 3 juga kelipatan 6, berarti dia KPK 36, 3 dan 6 itu 6, berarti jadi kelipatan 6. Kalau bilangan itu kelipatan 6, berarti sama-sama pernyataan kedua ya. Nggak cukup ya. Jadi 1 dan 2 digabung juga nggak cukup. E. Ada yang kurang jelas? Tidak. Yuk, kayaknya kebanyakan pada tidur nih kayaknya. Oke, rata-rata 5 bilangan ganjil ya. 5 bilangan ganjil berbeda. 1. Rata-ratanya 1. Bilangan terkecilnya min 5. Ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Terkecilnya min 5. P-nya adalah bilangan terbesar ya. Kalau dijumlahin tadi kan rata-rata 5. Rata-rata 5 bilangan 1. Berarti totalnya 5 kali 1, 5. Terkecilnya min 5. Terbesarnya itu P ya. Untuk dapat yang terbesar berarti yang lain kecil ya. Ganjil kan makin ditambah 2. Ini min 3, min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 ini 0 ya. Min 5, min 3, min 8. Pindah ruas berarti P-nya adalah 5 ditambah 8, 13. Kalau P-nya 13, Q-nya 11. Berarti P-nya lebih besar dari 11. P lebih besar dari Q. A. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 31. Ada 2 persamaan garis. Yang pertama 3x min y min sama dengan 1. Yang kedua 9x min 3y sama dengan 5. 2 buah garis, kalau gradiennya berbeda, akan berpotongan. Titik potongnya ada 1. Ya, 1 titik potong. Kalau 2 buah garis sejajar, gradiennya sama, bisa sejajar, atau berhimpit. Kalau yang sejajar itu kalau konstantanya beda, nih konstanta ya. 1 sama 5 itu konstanta. Ini gradiennya sama, konstanta beda. Nggak punya titik potong. Tapi kalau gradien sama,
konstantanya sama, berhimpit. Titik potongnya ada tak hingga ya. Nah, gimana dengan soal ini? Kalau ini kita kali 3 ya. Jadi 9x min 3y sama dengan 3. Nah, lihat gradiennya sama ya. Gradiennya sama. Tapi konstantanya beda. Berarti masuk yang ini ya. 0 titik potong. Berarti Q-nya itu 0. Karena P1 Q-nya 0, berarti P lebih besar dari Q. A. Ada yang tanya? Tidak, kakak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. N di antara min 1 dan 2. P-nya ini. Kita cari P dan kita bandingin ya. Langkah pertama kita kuadratkan dulu ya. N kuadrat. Yang batas bawah dan batas atasnya kita kuadratkan. Min 1 dikuadratkan menjadi 1. 2 dikuadratkan jadi 4. Lalu dikurang 1. N kuadrat min 1. Ini dikurang 1 jadi 0. Ini dikurang 1 jadi 3. Yang Q. Tahap pertama dipangkatin 3. N pangkat 3. Batas bawah dan batas atasnya kita pangkat 3. Ini min 1, ini 8. Lalu ditambah 2. N pangkat 3 tambah 2. Min 1 tambah 2, 1. 8 tambah 2, 10. Ya. Kalau kita cek di garis bilangan, P itu antara 0 dan 3. Lalu si Q antara 1 dan 10. Ya. 1 dan 10. Gimana hubungan P dan Q? Hubungan P dan Q, jangan cuma lihat depannya aja ya. Ini ada, pada saat P-nya di sini, dia lebih kecil. Ada, bisa sama juga. Tapi pada saat P-nya di sebelah sini, Q-nya di sebelah 1, ini lebih besar. Ya. Karena tidak tentu bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar, berarti informasinya tidak cukup. Ya. D. Ada yang tanya? Lanjut ke nomor 33. Bilangan asli. KLM memenuhi M besar L besar K. Bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita misalin aja ya, MLK. K-nya 1, L-nya 2, M-nya 3. Ya. Kita cek yang 1. Kita cek yang 1. K kuadrat. 1 kuadrat 1. Apakah lebih besar dari M kali L? 3 kali 2, 6. Apakah 1 lebih besar dari 6? Salah ya. 1 salah, 3 pasti salah. Cek yang kedua. K kuadrat itu 1 ditambah M kuadrat, 3 kuadrat itu 9. Apakah lebih besar dari L kuadrat? L kuadrat, 2 kuadrat, 4. 10 lebih besar dari 4? Ya, betul ya. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Jadi jawabannya yang C. Ada yang tanya? Cukup jelas. Ke nomor berikutnya. Jika P di antara min 1 dan 0, ya. Nah, P-nya kan kecil dari 0, berarti si P-nya negatif ya. Mana yang benar? Kita cek 1 negatif dikuadratin pasti positif ya. Ini 1 benar. 3 pasti benar. Kita cek yang kedua. Yang kedua itu min 1 lebih kecil dari 2P tambah 1, lebih kecil dari 3. Satunya pindah ruas jadi min 1 ya. Ke kiri min 1 jadi min 1, min 2. Ini tinggal 2P. 3-nya kurang 1 jadi 2. Semuanya kita bagi 2. Jadi min 1, ini P, ini 1. Oh, ternyata udah beda nih ya. Sama ini. Berarti 2 salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. P. Ada yang tanya? Oke, soal terakhir. Diketahui N bilangan asli.
N bilangan asli, berarti si N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. A-nya adalah 2N tambah 1. A itu 2 dikali N ditambah 1. 2 dikali 1, 2 tambah 1. A itu berarti mulai dari 3, bedai 2, 5, 7, dan seterusnya ya. 2B sama dengan A. 2B sama dengan A. Berarti B sama dengan setengah A ya. Setengah A, A-nya kan tadi 357. Kalau dibagi 2 berarti B-nya bukan bilangan bulat ya. Bukan bilangan bulat. Pecahan. Berarti yang 3 salah ya. 3 salah, 1 pasti salah. Yang kedua, 2 dikali B min 1, apakah kelipatan 4? B-nya tadi kan setengah A ya. 2 dikali setengah A. 2 dikali setengah A dikurang 1. Ini berarti A kurang 1. A kurang 1, apakah kelipatan 4? Oh, di sini tanyain yang salah ya. Kalau salah berarti ini jadi benar ya. 1 benar, 3 benar. Ini A kurang 1, apakah kelipatan 4? Tadi kan ini A-nya 357. Berarti bukan kelipatan 4. Karena salah juga jadi benar ya. Yang keempat 2B dibagi A. 2B tadi kan A ya. 2B kita ganti A. A dibagi A, apakah positif? Ya ini positif ya. Ini jadi benar. Tapi karena ditanya apakah benar salah, ini jadi salah ya. Jadi 1, 2, 3 benar. A. Oke, udah selesai semua. Dibahas, ada yang tanya? Udah tidur semua nih kayak ini. Enggak, Kak.